Halo, 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 halo. Udahlah, langsung kita mulai aja kali ya. Biar nanti kalau misalkan Instagram live-nya disimpan, bagus gitu. Biasanya orang-orang kalau misalkan live Instagram, terus live Instagramnya disimpan, kadang suka kayak gini-gini dulu, gini-gini dulu. Bang Dem, halo Bang Dem. Luar biasa. Luar biasa nih si artis laris manis nih. Hai, amin. Ya ampun, gitu dong Bang Dem. Gimana sehat, Jar? Alhamdulillah baik. Abang gimana nih? Sehat ya. Alhamdulillah ini lagi di rumah. Oke, kelihatannya Lagi lokasi syuting ya, Jar? kenapa Lokasi syuting mana lagi, Jar? enggak temen bang tuh orang dilarang bawa makanan dan minuman dari luar gitu. Siap, siap, siap. Oke bang Dim, sebelum kita ngobrol-ngobrol diri ini mau membuka dulu live Instagram ini ya. Halo teman-teman yang sudah bergabung di live Instagramnya kepo banget di bang Dim hilang ternyata. Udahlah nggak apa-apa, kita buka dulu aja kali ya di kepo banget di. Jadi live Instagram ini kita akan ngobrolin seputar film Mumun yang insya Allah tahun ini akan tayang teman-teman. Wuhu, luar biasa. Lihat, saya sudah menggunakan baju hijau. Kenapa? Karena di Instagram saya nih ya, kalau seumpamanya saya posting poster Mumun, itu pasti tuh yang dinotis matanya hijau kayak gitu-gitu. Makanya sekarang saya menggunakan kaos hijau. Dan Oh, bisa. sambil nunggu Kak Aca nih Bang Dim, kita Kak Aca tuh lihat tuh invite aku dong. Ya Allah lucu banget lagi Kak Aca yang minta loh ini. Invite aku dong. Jauh dia. Jauh-jauh dari Australia tuh. Ya udah. Oh, Kak Aca lagi di Australia. Gokil. Kakak, saya nitip Melbourne dong. Yang saya tahu dari Australia. Hai. Halo. Hai, wah. Hai. Lagi di mana? Akhirnya kita ketemu lagi secara online. Aduh, senengnya di-invite nih. Gue soalnya seneng tadi denger lo ngobrol berdua tuh kayak lagi seru-serunya tuh. Enggak, pada Kak Aca lagi di mana? Aku lagi di rumah, lagi di apartemen di Oh, bukan. Sydney. Tuh kan di Sydney. Saya di sana. Aduh, di Sydney dan di sana. Waduh, lucu sekali ini ya. Lu Gimana nih jokes lu kabarnya bapak-bapak di banget, Jar. sini? Sama Gimana? Fajar, Baik, gimana baik, baik. kabarnya? Baik, baik, Alhamdulillah. baik, baik. Baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah lihat kan kemarin teasernya kan? Udah. Banget. Gila, keren banget. Masih banyak yang penasaran dengan sosok si Pocong Mumunnya ya. Iya. Iya, Ya, heeh. emang itu Dan sangat penasaran menurut loh, gue. ternyata Aca bukan jadi mumun toh gitu, Nah, itu. penasaran. Nah, Heeh. Pokoknya. Terus di teasernya pasti mereka nungguin itu sebenarnya pengen lihat sosok si Pocong Mumun karena ada yang komen nih ya gini-gini gue juga baca komenan ya terus iya. dibilang antara si project ini nggak bisa membuat sosok Mumun yang lebih serem atau memang sosok Mumunnya sengaja dibikin misterius gitu nanti kira-kira seperti itulah gitu komennya mereka gitu. Pokoknya kita bikin penasaran aja para netizen yang bertanya-tanya ya Bang ya. Siapa yang jadi Iya, Mumun? ya. Iya nih, siapa nih kira-kira ya? Tapi emang siapa sih? Saya nggak tahu, sumpah. Saya nggak tahu. Oh, Kak Aca, Bang Dim, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, diriku mau dulu nih untuk teman-teman 154 pengguna Instagram yang nonton kepo banget di ini, kalau kalian diperbolehkan untuk membuat pertanyaan karena nanti di tengah-tengah atau di akhir bahkan saya akan membacakan pertanyaan kalian yang menurut saya bagus. Nanti kalau seumpamanya kalian bertanya terus saya pilih, kalian akan mendapatkan 10 tiket premier dan saya akan batasin untuk 5 Wih. orang yang beruntung. Jadi Bisa ngajak gebetan tuh ya? Bisa boleh ngajak Pak, pacar, jangan bisa ngajak ajak temen. mantan. Karena kalau ajak mantan nonton Mumun, begitu adegan jump scare, sosokan megang lu. Pokoknya untuk 5 orang yang beruntung tuh, di company officialnya juga sudah mengabarkan, disematkan pokoknya ya. Oke, langsung saja nih Kak Aca, Bang Dims, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Iya, Ya, mantap. Kita udah nunggu banget nih live hari ya ini Allah. nih. Dipandu oleh Fajar Nugra, aktor slash YouTuber slash Jar, boleh ini nggak Jar? Gue kira content tadinya creator, hostnya host, bukan dan lu loh lain-lain. Jar. Serius Jar? Siapa Gue dong, kirain Bang? tadi tuh kita bertiga tuh kayak lu kayak salah satu dari yang diinterview juga nih. Case-nya ya. Ternyata lu hostnya juga Enggak. ya.
Kagak Gila bang. ya Fajar ya, Pak. gokil ya. Semuanya diembat lah. Pokoknya Gokil nih Fajar nih. sutradara itu memang tidak tidak menganggap saya talent, saya host aja pokoknya. Jadi lu ikut di project ini supaya lu bisa jadi hostnya ya? Gitu Betul, ya Jar memang ya? utama saya host. Eh, mau tanya dong, aku jujur ini kepo banget nih sama Bang Dim sama Kak Aca. Bang Dim dulu kali ya. Gimana sih Ya, perasaan Bang Dim ketika Abang tuh dapat karakter di salah satu karakter di film Mumun ini, apakah senang apa enggak? Karena secara kan film Mumun ini diangkat dari sinetron yang legendaris banget kan, jadi Pocong tahun Iya, 2002 iya, gitu. Dapat iya, salah satu karakter di film ini, perasaannya gimana Bang Dim? iya. Jadi gue pertama kali ditawarin ini sebenarnya bukan sebagai karakternya Junet gitu. Oke. Jadi pas awal gue ditawarin gue jadi karakternya Jeffrey awalnya gitu. Terus gue yang excited banget karena gue tahu banget ini kan dari sinetron legendaris. Gue udah kebayang di kepala gue sebelum gue ngambil project pasti gue udah punya gambaran di kepala gue ini project akan seperti apa, terus animonya seperti apa. Karena gue udah tahu nih Mumun ini kan nama besar lah ibaratnya. Ya. Orang-orang Ya. tuh pada aware banget ini sinetron legendaris. Jadi gue udah tahu nih antusiasme penonton pasti besar banget dan kalau gue terlibat di project ini tuh suatu hal yang ada yang gue dapat adalah yaitu tadi kayak excitement terlibat di satu project legend gitu itu menyenangkan banget. Gue udah excited banget begitu ditawarin. Even Ya. waktu itu gue tawarin sebagai Jeffrey ya gitu. Setelah tiba-tiba mau beberapa min berapa sebelum kita mulai reading itu gue tiba-tiba di switch jadi Junet gitu. Dan tetap sih menurut gue semua prosesnya gue nikmatin. Terus tiba-tiba gue reuni lagi dengan Acha Septriasa yang sudah lama nggak ketemu. Terus kita kerja bareng, mencoba untuk memulai sesuatu yang menyenangkan lagi karena bekerja dengan Acha itu selalu menjadi sesuatu yang menyenangkan karena dia juga guru gue ya gitu jadi harus mentor gue jadi guru gimana? Jelas-jelas Dimas duluan gitu. enggak menurut gue memang Dimas Acha senior banyak banget gue ya gue maksudnya. Kalian mau musyawarah dulu nggak wah siapa iya yang depan? Saya mau diem nih. Nah, kalian mau musyawarah dulu. Berarti Bang Dim, jangan jatuh jangan ketika gabut jangan gabut ketika Abang dikabarin jadi Jeffrey, terus malah di switch jadi Junet, itu waktunya mepet banget apa enggak? Karena kan kayaknya butuh proses juga ya untuk bisa mendalami karakter tersebut gitu. Iya, sebenarnya kan proses ini kan semuanya berjalan cepat ya, Jar. Jadi kalau dibilang mepet ya bisa dibilang mepet. Cuman memang sebenarnya waktu gue ditawarin jadi Jeffrey itu di kepala gue udah punya ide, wah nih gue akan kayak gini kali ya gitu. Gue akan membawa ini seperti ini. Tiba-tiba di switch jadi Junet ternyata uh, Aca sendiri yang encourage gue kayak ini Junet itu adalah lu Dim gitu. Lu inget gak sih Ca lu ngomong kayak gitu? Iya ya. Jadi kadang-kadang memang bukan kita yang menemukan peran, tapi kadang-kadang peran yang menemukan kita gitu. Iya. Sedemikian kita ngotot, kita pengen dapetin peran itu, kalau misalnya peran itu memang bukan buat kita, ya udah lewat gitu aja gitu. Tapi sejauh mana kita pengen coba, gue nggak pengen, tiba-tiba peran itu pengen ke kita, ya udah kita Iya. akhirnya memerankan itu gitu. Iya, Iya. sepakat banget. Saya juga jujur, saya tuh ditawarin ini awalnya memang jadi Mumun. Ternyata memang peran yang jadi akhirnya nggak jadi Mumun, saya di sini jadi salah satu peran. Lo kurang panjang rambutnya. Mumun tuh kan rambutnya Iya. mesti indah, mesti panjang kembang desa gitu loh. Nah, kalau Kak Aca sendiri gimana nih Kak Aca nih? Ketika dapat salah satu karakter di film Mumun ini, film yang legendaris ini, gimana perasaannya? Iya, jadi waktu itu dikirimin sinopsis yang luar biasa panjang banget, sekitar 3 lembar gitu. Terus waktu itu dibilang ini film karakter Mumun gitu kan. Jujur aja nih, gue sendiri sebenarnya nggak terlalu apa ya, maksudnya gue nonton dulu tapi gue nggak terlalu inget tuh namanya jadi pocong itu nama pocongnya Mumun gitu. Terus setelah ditawarin itu ada Mumun dan Mimin gitu kan, kayak ada dua karakter. Terus dijelasinnya di karakter itu kembar ternyata. Mumun itu yang jadi pocongnya, Mimin itu adalah kembarannya gitu. Terus sampai akhirnya setelah membaca ceritanya dan kronologinya, terus memang cerita ini dibuat sama Bang Haji Mandra yang memang dulu ya meng-create cerita ini ya, karena asalnya Bang Haji Mandra tuh memang dari daerah Cibubur sana ya.
Iya. yang merupakan asal dari si Pocong Mumun ini gitu. Jadi menarik banget ketika, hah, ini Bang Mandra yang nulis ceritanya gitu kan. Berarti gue akan beradu acting dengan legend juga gitu kan. Terus cerita ini dulunya karena sebegitu besarnya, jadi banyak komen-komen yang waktu itu di Instagram ketika diposting akan ada versi film dari Mumun, komennya tuh banyak banget, berpuluh-puluh ribu orang yang komen gitu. Jadi kayak ini salah satu pendorong gue sih sebenarnya untuk bisa bermain di film ini. Lagi pula bermain di film ini juga selain sama Dimas mainnya di pairingnya, tapi waktu itu belum tahu kalau misalnya Dimas yang main, karena waktu itu film ini syuting kan bulan Juni ya, bulan Mei sampai bulan Juni, dan waktu itu lo ditawarin bulan apa, Dim? Gue bulan Februari. Gue di bulan Februari karena gue Oh belum sama. tahu lu juga yang main. Nah, Oh udah gue tahu belum tahu. berarti ya. Oke, ya jadi waktu itu Karena pas kayak bulan akhirnya purna, pas lagi lo terakhir deh kayak Jan. di bulan purnama, oh bulan purnama nih, calling Fajar gitu. Terus Terus akhirnya pas ya diundang reading segala macam, langsung ketemu Pak Dirajnya juga. Oh ternyata dia visioner juga ya, pengen membuat Pocong Mumun ini tetap terlihat legendaris, tapi dikemas dengan bentuk yang lebih serius gitu ya, dari segi filmmakingnya, mungkin dari segi filmnya gitu. Terus tapi tanpa menghilangkan estetika film tersebut yang menghadirkan pocong, matanya hijau, terus latar belakang kampung Betawinya. Bahkan kita sempat kebingungan ya nentuin Betawinya tuh Betawi pinggiran atau Betawi kota ya, Dim ya. Hmm, hmm. Iya, iya. Gitu. Nah, terus Kak Aca tadi kan sempat disinggung soal bahwa Mimin dan Mumun ini kembar, gitu kan? Berarti Kak Aca Ya. memainkan dua karakter sekaligus di film ini dong. Itu gimana Kak? Cara menghadapinya? Iya, jadi karakter ini Mimin sama Mumun kembar. Jadi waktu itu Mas Rizal pengen bikinnya karakter ini pokoknya harus bener-bener ketemu gitu satu sama lainnya. Jadi pengen bener-bener ditemuin. Jadi ya itu yang bikin susah. Di dalam satu frame gue dan gue gitu, itu yang bikin susah. Jadi kayak agak ribet karena karakter ini dua, yang satu gadis desa banget, ya gadis kampung sekali gitu ya, desa, looknya juga beda. Yang satu lagi gadis yang kembarannya dia itu merantau ke kota, jadi udah gitu dia kayak semacam influencer gitu loh. Karakter Miminnya itu bocoran sedikit ya. Jadi kalau influencer tuh gimana tuh looknya? Pasti kan modern, stylish gitu, terus kayak dandan gitu kan. Jadi ketika disatuin itu yang agak ribet gitu. Terus kalau Harus beradegan 2 kali. Jadi scene-nya seolah-olah diulang 2 kali gitu. Terus kalau influencer tuh kadang suka ngomong kayak gini, guys ini enak banget, swipe up mau meninggal kayak gitu. Meninggal. Meninggal beneran. Ya Allah. Tapi Bang Dim sama Kaca nonton kan? Waktu kalau nggak salah ya, ini saya ingatku 2002 tuh jadi sinetron jadi pocong tuh bener-bener booming, tapi pada nonton kan? Iya, nonton. Yang malam sebelum atau yang siang? Yang mana? Gue nontonnya siang-siang ya. Siang. Gue nontonnya yang siang. Iya, gue siang. Saya pun nontonnya siang, Bang. Pokoknya katanya kalau misalkan yang siaran itunya siang, berarti siaran ulang. Kalau malam itu ternyata tayang perdananya, katanya gitu. Cuman ngerasain nggak sih kalau misalkan nonton siang-siang film hantu jadi pocong, ini tetap serem, ngerasain nggak sih kayak? Oh iya. Ya makanya gue gak kebayang kalau gue nonton malam gitu, karena gue zaman itu masih agak-agak penakut ya, jadi ya gitu deh. Cuman ya itu yang paling dinotis adalah mata hijaunya. Iya. Ngerasain dan menurut gue ini sih yang gue salutnya, mereka nggak menghilangkan elemen-elemen penting dari sinetron itu gitu. Jadi mereka tetap menjaga dengan dari Pak Dear sendiri kan, dia tetap pengen identitasnya Mumun itu dengan warna hijau, kemudian Jeffrey seperti ini, terus kemudian si penggali kubur tetap diperankan langsung dengan Baba Mandra langsung gitu. Jadi memang keinginan yang ekspektasi orang yang ketika Mumun itu pengen digarap menjadi layar lebar, itu menurut gue jadi teraspirasikan gitu loh, tersampaikan gitu. Dan ini salut juga, hands down juga dengan
tim dari promonya Mumun ini karena mereka ngebuatnya tuh kayak apa ya? Kita ngelihat pertama tuh dari poster pertama deh, poster awalnya kan, Cak. Itu Iya, kayak cuma sekedar mata hijau terus Mumun gitu. iya Itu tuh bener. kayak wow, ini there's something big di belakang ini gitu. Terus kemudian kemarin pas gue lihat teaser pun gue juga ekspektasi gue tolong jangan apa munculin mukanya Mumun dulu, tolong jangan munculin mukanya Mumun. Dan ternyata benar gitu. Jadi memang mereka tuh pinter banget untuk apa ngesetting. Halo, Kayak Bang Dim. nge-setting ininya ya. Nge-setting supaya kita tuh lebih penasaran lagi sama karakter yang Mumun gitu kan. Ya, karena memang lagi dirahasiakan banget nih. Bahkan tadi aja ada yang nanya katanya kan Kak Aca tuh sebenarnya jadi Mumun apa enggak sih? Ada yang kayak gitu kan, Kak? Iya. Itu tuh Ini seru banget. ini keseruannya sih sebenarnya. Jadi kenapa aku bener-bener pengen banget mainin karakter ini karena memang eh, ya selain memang kalau misal film hantu itu aku sebagai pemerannya suka ditakut-takutin gitu kan. Dan di sini aku nakut-nakutin dan menakut-nakutkan. Iya. Jadi ada saat pokoknya setiap hari di antara 25 hari syuting itu, jadi kayak satu hari bisa jadi 3 karakter. Jadi kayak bisa aku tiba-tiba ya misalnya bisa yang aku jadi Mumun, jadi Mimin, terus habis itu malamnya jadi pocong sekalian gitu, dia pocong seterusnya sampai pagi gitu. Dan lu tau gak sih ada cerita menyeramkan gitu di balik gue menjadi pocong itu? Tapi Apa? nanti aja deh. nanti biar pas preskon aja kali ya. Oke, oke. Kalau misalkan nggak mau sekarang ceritanya yang cerita menyeramkan, berarti cerita yang seru dulu deh. Apa ketika Iya. syuting? Cerita yang seru. Yang seru ya. Lu Yang seru. bertiga Jar, lu berempat Jar. Hah? Ya kan, Cak? Kita syuting sampai pagi, terus ngelihat lu, terus ngelihat Bedu, terus ngelihat Polan, terus kayak ngelihat Ence gitu tuh, itu seru sih menurut gue ya. Maksudnya Oh, bikin Coba kita nggak ceritain ngantuk gitu. geng kalian dong. Ceritain dong gimana Geng-gengannya dong, rasanya geng-geng dong, Fajar geng-geng geng. nge-acting dengan ketika Bedu Ah, ah, dan ah. lain-lain. Bang Polan, Bedu, Ence, dan Fajar ngelawak-ngelawak, kalian tuh jadi seneng gitu. Iya. Iya, iya, iya. Iya, jadi ketika lo berempat nggak ada, nah itu mood kita beda tuh di lokasi tuh. Malah lebih Ya nggak ada mereka lagi nggak rame. oh, dikira Jadi malah kita senang sebenarnya ngeliat lu pulang pagi tuh senang banget Jar, gitu. Sering-sering pulang pagi ya Jar. untung Bang Dim ngomong ini ketika sudah selesai syutingnya. Tapi yang lain, kalau yang lain yang seru misalkan ketika Kak Aca nih, Kak Aca di apa sih? Bukan di cover Oh itu apa? sih. Ini momen seru gue ya Jar, ketika Ah, gue pertama kali ngeliat Aca menjadi si Mumun itu. nah, itu dia Itu. tuh. Lu yang lihat, itu gue cuma sekali loh Cak ngeliat lu Cak seperti itu Cak, ya kan? Kan Iya. yang pagi-pagi itu kan, gue nggak pernah Iya, ketemu iya, kan, iya. gue nggak pernah lihat lu kan. Terus Enggak. jadi mana si Aca gitu. Aca ada lagi jadi meranin siapa, lagi jadi Mumun apa jadi Mimin, terus gue bilang, Aca lagi jadi Mumun di set gitu kan. Terus pas gue dateng tuh kayak oh ini gitu kayak muka lu, tapi muka lu ngantuk gitu. Hai diem gitu. Kayak kampung Mumun itu. Oke ya. Jadi Jam intinya 4 pagi kan itu. iya jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi itulah jam-jam aku menjadi poci ya saudara-saudara ya. Jam-jam aku menjadi poci itu di atas jam setengah 2 pagi ya. Jadi setengah 2 pagi di make upin, jam setengah 3 pagi roll kamera untuk menjadi Mumun. Nah itu perjuangannya gitu tuh. Penasaran Kak? Itu di make upnya berapa lama sih ketika jadi poci itu? 1 jam dan aku tuh selalu diledekin sama anak art sama anak wardrobe yang buat baju poci itu ya. Aku selalu diledekin, Kak udah cobain belum baju barunya? Terus aku pikir hari-hari pertama aku syuting kan, baju baru apaan sih? Baju baru apa gitu? Baju poci, baju pocong. Baju barunya baju poci, pakai resleting di belakang, serut biar cepet, biar nggak digulung-gulung gitu maksudnya. Kalau tadi kan pengalaman seru ketika syuting. Ini kan saya juga ikut syuting dan tahu banyak soal lokasi syuting yang kita syutingkan. Jaraknya luar biasa. Edan dah pokoknya mah. Masuk kampung, anak inu. Ada cerita unik gak ketika menuju lokasi? Aca nih. Cak, cerita deh, Cak. Apa? Yang Yang itu kayak bakal gitu gue ya. simpen dulu, Dim. Sayang, Simpen. Dim. Oke. Tapi ini sih satu cerita sih yang lucu ini sih, jam 4 pagi inget nggak lu Jar? Kita lagi adegan take, itu semuanya pemain full semua ada.
terus tiba-tiba jam 4 pagi, terus Setengah adegan 5 ya yang pocong-pocongan ada lagi azan ya. terbang, setengah lima, terus tiba-tiba kan adegan hujan-hujanan nih, Iya. terus kayak gitu kita yang udah setengah ngantuk dengan adegan itu tiba-tiba hujan-hujanan si pocongnya itu hujan terus dia pakai baju dalam kan gitu terus si bedunya tuh ya pocongnya lepek gitu kan terus kita langsung ketawa saat ngakak satu lokasi terus nggak lama kemudian azan. Oh, wah ini pocong biasanya udah bubar nih, pocongnya masih terbang-terbang pas azan subuh itu. Wah itu gokil sih, kalau diingat itu gokil banget sih. Ya, Bang Dim, Kak Aca, syuting horor itu adalah syuting yang menyenangkan ketika kita melihat hantunya, karena kan make up-nya aja kata 1 jam, terus Iya, kostum yang buat dilepas. Sementara yang meranin itu kan pasti manusia, dan kita memperlakukan itu iya, secara manusiawi. Lucu banget ketika ada pocong makan pop, makan mie instan, iya, 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 ada iya, pocong iya. cup, itu ya Allah. Iya. Terus ketika pocong ada yang gatel, garuknya mana? Ini dekat hidung di atas kanan, ini digarukin gitu. Gue jadi maksudnya gue bayangin apakah Poci yang sebenarnya mengalami itu gitu. Ketika dia memanggil dia terus kayak ini gatel nih sebenarnya sebelah kanan gitu, tolong digarukin gitu. Itu lucu banget kan gitu. Itu sih ya Jadi berkesan sebenarnya sih buat ini gue. film kalau dari cara pembuatannya ini memang bener-bener banyak banget prosesnya ngakaknya ya, bikin ketawa ya. Lucu-lucunya tuh banyak prosesnya. Tapi ya, ketika kemarin lihat teaser trailer ya lumayan serem ternyata ya. Lupa serem loh. Dibalik Gila loh. ketakutan-ketakutan kita. Gila. Gue nggak ngira tone warnanya akan seperti itu gitu. Maksud gue kita kan cuman lebih sering kita ini ya, maksudnya kita selesai main, kita paling preview sebentar gitu. Kita nggak tahu akan dibawa seperti apa, warnanya, gambarnya gitu, terus segala macem. Dan ternyata dark ya, maksud gue, wow, gue ngelihatnya juga, oh keren juga ya gitu. Ya. Nggak kebayang sebenarnya seperti apa nih tadinya sama gue gitu. Karena kan tadinya kan si sinetronnya kan itu kan warnanya apa bright banget gitu kalau kita Iya. tonton kan. Ternyata begitu kita lihat di versi filmnya ini baru banget yang gue pikir wah ini beda nih gitu. Gue surprise gue. Iya. Dan di luar ketika tonnya kayak gitu tuh, untuk teman-teman yang belum nonton teaser trailernya bisa langsung ke YouTube-nya di Company. Dan itu tuh kayak banyak banget nuansa warna-warna hijau gitu ya nggak sih Bang? Kak, Iya, kayak iya, didominasi warna hijau, kayak ada Easter egg iya, apa nih di balik itu semua. iya, iya. Nah, iya. Dan Iya, mereka benar. banyak yang penasaran juga sih Jar kayak akan ada pocong Jeffrey nggak sih? Akan ada pocong Jeffrey nggak sih? Penasaran kan? Pokoknya ya makanya tungguin aja. Jeffrey Betul. kan identik kan kalau di sinetron kan warna merah gitu, terus Mumun warna hijau gitu. Nah, ya tonton aja gitu. Yang tahu cuma Wow. kita doang ya Jar ya, jangan di spoil ya ini ya. Kan yang tahu Jangan. cuma kita doang. Terus ini ada pertanyaan nih Jar, menarik Ya, banget. Setuju nggak kalau Mumun itu pocong baik? Soalnya berhasil nakut-nakutin pencuri di versi sinetronnya dulu. Setuju nggak kalau Mumun itu sebenarnya pocong baik? Nih ya, menurut gue nih, dari yang udah baca skripnya dan segala macam, menurut gue sih sebenarnya tujuan dia lumayan baik ya. Dia ingin memprotek keluarganya loh, gitu. Dia ingin menyelesaikan apa yang dia, ya arwah penasarannya yang penasaran siapa sih sebenarnya dalang dari pembunuhan dia gitu kan. Gitu. Jadi dia ngedatengin bokapnya juga karena mungkin ada rasa yang belum selesai sama bokapnya, ngedatengin Junet, ngedatengin semua orang di rumahnya di kampungnya itu sebenarnya dengan tujuan yang baik sebenarnya, ya nggak sih? berarti tujuannya baik ya untuk pocong Mumun itu. Tapi yang namanya penampakannya juga berupa pocong kan juga ya kesannya jadi menakut-nakuti gitu ya. Padahal sih sebenarnya dia cuma pengen kejelasan kan. Dia pengen menjelaskan kenapa dia pergi mendadak atau mungkin dia pengen tahu orang-orang yang lain tuh tahu nggak sih sebenarnya dalang dari pembunuhan dia ini siapa gitu. Oke. Pertanyaan kedua tadi sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan kedua sekarang nih, ada kendala nggak ketika syuting Kak? Aduh, udah ke bawah lagi tadi. Risa. Kendala. Pertanyaannya ada kendala atau tidak ketika syuting? Untuk Bang Dimas mungkin? Tahu kan lo, waktu syuting gue lagi sakit leher. Oh iya. Ya kan, jadi memang selama syuting itu, iya. Jadi kendala gue waktu syuting itu gue lagi menderita sakit leher karena ada bermasalah dengan saraf gue. Jadi gue setiap kali melihat ke kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke atas itu ada satu sensasi kayak kepala gue keikat gitu.
dia itu nggak enak banget Jar gitu. Jadi kayak ya semua di lokasi tahu lah apa yang kenapa gue selalu pakai ini segala macam setiap kali gue datang ke lokasi, terus gue nggak pernah lepas itu gitu. Eh, tapi di luar dari itu semua sih menurut gue semuanya kooperatif banget gitu. Bahkan Mas Rizal kayak memfasilitasi dengan oh shotnya dia kan mengambil shot yang seperlunya aja gitu. Ketika memang harus banyak banyak, ketika harus sedikit dan one take aja gitu, one shot aja gitu. Jadi menurut gue itu bisa diatasin lah gitu. Menurut gue syuting ini jadi menyenangkan juga buat gue gitu karena gue dibantu banget dengan itu gitu. Oke, terima kasih Terus Bang. Ini kalau ada Aca dua sendiri sih, pertanyaan Ca, nih, Jar. hah? Apa? Yang Nih, Dipin. Alif. Oh, yang mana Kak Aca mau yang mana nih? Yang Menurutku Dipin. Alif Farhan. Siapa? Iya, Alif Alif Farhan ya? Farhan. Oke. Ya. Kak Aca sama Bang Dimas ini kan latarnya Betawi banget. Aduh, keburu hilang tuh. Apa tuh tadi Ya tuh? ini Betawi banget kan ya. Apakah kalian belajar kalian kocak dan bahasa Betawi buat mendalami peran Mumut dan Junet? Nice. Wah, ini dia nih. Bahasa Iya. Ini start awal Sempet kita yang ya, Ca ya? Iya, 10 hari pertama kita nerima skrip ini, kita tuh di workshopnya Betawi, untuk Betawian dulu, bahasa Betawi gitu. Dan kita menentukan untuk yang kayak Mumun tuh bahasa Betawi halus atau Betawi pinggiran, Betawi yang gimana Ya. gitu. Kan sebenarnya Mumun itu kan halus ya orangnya ya. Namanya juga kesayangan di desa tersebut, terus habis itu dia memang anak perempuan yang deket sama keluarga gitu. Jadi sebenarnya dia halus. Cuma emang dia asalnya dari pinggiran, jadi memang bahasanya itu cenderung kayak Bang Mandra, pakai A. Tau kan Bang Oke. Mandra? Bang Mandra kan Betawinya kan pakai A aja, nggak pernah pakai E. Nah, sedangkan gue kebayangnya tuh kalau Betawi, kalau alus ya pakai E. Ternyata Betawi yang pakai E itu Betawi udah agak ke tengah gitu. Jadi kita baru Ya. tahu tuh silsilah-silsilah Betawi seperti itu. Jadi tuh kalau misalnya untuk kayak cuman ngomong iya aja tuh iya tuh kayak susah banget gue dulu ya. Iya, Kan dia iya, iya bang, gitu ya, kayak iya, gitu. Itu untuk belajar itu ternyata nggak susah. sesimpel itu gitu. Memang ada kadang-kadang kita kan nggak sadar kan kita bikin Betawi tapi ternyata di Betawi sendiri nggak pernah menggunakan itu gitu. Jadi di sini kita lebih lebih hati-hati lah gitu. Maksudnya karena memang ada yang coachingnya juga asli Betawi, jadi kita belajar bukan cuma bahasa tapi kita nanya tentang kulturnya juga ya Cak ya. Iya. Kulturnya seperti apa sih gitu. Karena kan kita juga memerankan tokoh yang memang kulturnya kultur Betawi gitu. Bukan cuman apa namanya bukan cuman luarnya doang gitu. Oke. Kak, saya juga kan saya tuh ini ya apa dikasih mandat juga untuk menjadi seorang Betawi ya. Itu tuh tiap perjalanan menuju tempat reading ngedengerin podcast Betawi terus. Iya, iya, sama. Alhamdulillahnya tuh ke bawah ketika mamah tuh sampai aneh gitu pas mamah tuh bilang, "Kak, mandi dulu." Terus saya langsung, "Apa lu kate?" Gitu loh. Jadi kayak keceplosan. Tapi Berarti masih Fajar masih dari ada nama lu teman-teman di kakak kan Jar? Nama lu masih di kakak kan Jar? Masih ya, belum dicoret ya? masih cuman nggak pernah masak nasi sampai sekarang mamah tuh. Berarti Lagi Fajar sama yang Bedu dan lain-lain kan Betawinya udah disepakatin di film itu Betawi Iya, E ya. iya. Nah, kita berdua Iya. nih Betawi A nih. Setelah lu gimana Dim cara lo tune in-nya kalau untuk merubah persepsi lo tentang Betawi harus selalu dengan E. Waktu itu lo A gitu kan. Akhirnya Iya. pas kita dimandatkan untuk ya udah Betawi A ya Aceh sama Dimas. Nah, itu Iya. gimana tuh di perasaan lo? Apa susah apa enggak? Gue patokan gue selalu lihat Bang Mandra sih, Bang Mandra sih maksud gue lihat sinetron dia lagi di YouTube gitu. Jadi gue pelajarin gitu. Oh gini ya. Memang dari dulu Bang Mandra ini konsisten gitu. Dia nggak pernah berubah Betawinya. Memang dia dari dulu A gitu. Bukan tipikal yang Betawi yang E. Jadi patokan gue oh ke dia nih cara ngomongnya seperti ini, cara pengucapannya deh. Yang penting kan pengucapan ini lafalnya seperti apa gitu. Itu gue pelajari tuh dari sana sih sebenarnya gitu. Tapi gue juga makanya gue kadang-kadang suka duduk bareng sama dia kan, terus ngobrol, terus dengerin dia ngomong gitu. Jadi kayak gue cerna, oh gini ya, oh ngomongnya gini ya. Kadang-kadang dia juga bilang kan yang di Betawi tuh nggak ada tuh yang aslinya begitu gitu dia. Disitulah gue banyak belajar sih dari dia sih. Sorry ya, rumah gue di depan tuh lagi di belakang tuh lagi penebangan pohon. Jadi kalau kedengeran maaf Enggak, ya. nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Ahmad Pahudin _ Pahudin. Pesan moralnya dari film Mumun ini apa Kak? Boleh siapapun jawab Kak Aca atau Bang Tim.
Kali dulu deh, Cak. Jawab deh, Cak. Kalau menurut aku sih film itu harus dilihat dari segi seninya ya. Yang penting film ini Ya. menghibur. Dan kalau film horor itu yang bisa kita ambil mungkin apa ya? Kayak yang bisa kita ambil dan pelajari sebenarnya dari segi seninya itu adalah pengambilan gambarnya, karakterisasinya, terus kayak kalau misalnya suka cerita alur ceritanya gitu bahwa dalam cerita ini ada apa ya ada kultur budaya tertentu yang dibahas gitu terus kayak kalau dari segi karakternya sendiri menurut aku semua karakter ini sebenarnya punya ini masing-masing ya punya tujuan masing-masing ya sekalipun Jeffrey yang kayak misalnya di karakter film ini atau di film sinetronnya juga udah kita tahu kalau Jeffrey itu memang adalah maksudnya Jeffrey itu uh, seseorang yang berkaitan sama Mumun yang ibaratnya nih hitam sama putihnya gitu loh. Jadi kayak ya harusnya sih Jeffrey itu juga punya tujuan yang baik sih sebenarnya di pekerjaannya gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri atau Junet misalnya dia punya tujuan di karakter di film ini juga punya tujuan yang baik juga gitu sebenarnya. Di balik misalnya dia ada sesuatu hal yang membuat dia jadinya akhirnya tidak bisa menolong Mumun gitu. Ya kan? Kan padahal Junet itu kan sama Mumun udah mau nikah kan soalnya. Tapi Ya. kenapa pada saat malam kematian Mumun kenapa Junet tidak ada di sampingnya? Ya, itu kan berarti kan ada satu kejadian yang ibaratnya bisa dipandang dari segi oh ini moralitasnya sebenarnya nggak bener nih atau segala macam cuma apa yang terjadi di balik itu kan kita nggak tahu. Nah, makanya Iya. nonton aja biar bisa Nih, tahu. Jar. Nih ada yang nanya gini nih, Jar. Banyak yang nanya gini, gimana sih rasanya collab dengan Bang Mandra, bekerja bareng sama Bang Mandra? Dari tadi gue kayaknya bacanya itu deh, banyak pertanyaan seperti Iya. itu. Nice, boleh tuh. Pertanyaan itu boleh. Itu kita simpan sebelum pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Oke. Sekarang nih ada pertanyaan dulu dari Anissa Safitri. Kak Fajar kan nggak usah nanya gua. Hei, Anissa, gua host di sini. Siapa aja lebih dari gue sekarang, gokil Fajar. Oke. Iqbal, dari Iqbal aja nih. Iqbal Islamadinah. Masya Allah, namanya bagus sekali. Apakah di film Mumun ini melibatkan juga pemain lama di dalam sinetronnya Mumun yang dulu? Selain Pak Haji Mandra tentunya. Iya dong, ada Mbak Adis Adilia. Terus siapa lagi sih yang di film yang Mumun yang dulu? Ada Adam Adam. Jackson. Oh iya, Adam Jackson ada kemarin nggak ikut, cuman Jackson. kayak sinetron kayaknya nggak ikut ya. Gue lupa deh. Tapi dia juga apa namanya, maksudnya kan juga sering terlibat di project-projectnya Baba Mandra kan. Jadi ada beberapa yang terlibat sih pasti. Pokoknya makanya tuh yang tadi gue bilang tuh elemen dari sinetron itu tuh nggak ditinggalin nih sama produksi ini. Jadi memang mereka tuh benar-benar meng-capture segala macam yang orang pengen ekspektasiin di film Mumun ini gitu. Jadi tetap dijaga sama mereka. Respect sih. Oke, respect sekali. Dan pertanyaan terakhir yang tadi, Bang Dims, gimana sih dari Ya. Bang Dimas dan dari Kak Aca juga, gimana sih rasanya kerjasama bareng komedian legendaris yaitu Pak Haji Mandra? Boleh dijawab. Pak Haji Mandra itu kalau ngomong dia ternyata orangnya sangatlah sopan baik dan sangat bijak dalam mengeluarkan kata-kata. Dia hanya mengeluarkan kata-kata yang penting dan bergizi dan juga lucu yang pastinya. Jadi lucu. Bang apapun yang keluar dari mulutnya Bang Mandra tuh benar-benar jadi sesuatu yang bisa menghibur hati kita gitu di saat kita lagi lelah, di saat kita lagi ngantuk. Dan juga ya Bang Mandra orangnya apa adanya ya. Misalnya dia santai banget sama anak-anak baru kayak kita yang lagi meniti karir juga gitu. Jadi kayak Bang Mandra selalu memberikan wejangan yang berisi lah. Kalau gue sih yang gue ingat dari kerjasama pertama kali, yang gue ingat pertama kali kita ketemu waktu kita reading. Dan gue ngeliat begitu Bang Mandra masuk, kita semua kayak, Bang, ternyata dia sehumble itu. Gue ini sih, maksudnya, iya nggak apa-apa, duduk aja, udah santai aja, gini-gini. Karena menurut gue, di mata gue, karena gue dulu nonton sinetron dia, jadi tuh kayak
besar gitu. Maksud gue ini orang, tapi ternyata humble sekali orangnya dan sangat kok apa namanya selalu coba memberikan dedikasi dia kepada setiap karyanya dia gitu. Iya, Jadi benar-benar dia jaga gitu. sepakat. Kayak Mumun ini benar-benar dijagain banget karena memang ini dia karyanya dia ya. Jadi benar-benar dia ekspektasi ke kita dia pokoknya gini aja Neng, pokoknya gini-gini, pokoknya gini-gini, Mumun tuh Iya, begini, dia terus tuh dia sore begini gitu. Sepakat, gue sepakat. pengen Ya kan? nambahin juga sih, gue pengen nambahin juga soal itu. Jadi Bang Mandra itu selalu berpesan sama kita semua yang main film Mumun untuk supaya tidak membawa film atau misalnya nama Mumun itu menjadi sebuah hal yang enteng gitu. Jadi Mumun itu adalah sosok yang neng banget kalau menurut Bang Mandra. Neng tuh apa? Sosok yang tersayang, sosok yang manis, sosok yang manja, sosok yang Ya. baik, sosok yang segalanya tuh ada di situ, ada di Mumun itu sebenarnya. Jadi sebenarnya latar jadi yang jadi fondasi aku bermain di karakter Mumun ini ketika Mumun masih hidup itu adalah betapa dia tuh sebegitu baik, ikhlas dan manja dan kesayangan kembang desa di Iya. dalam desa tersebut gitu. Jadi jangan pernah membawa nama Mumun itu disembarangin gitu. Pesan dari Bang Nah, Mandra itu karena tadinya film ini pun namanya bukan Mumun langsung namanya gitu, tapi uh, uh, produser kita minta film ini memang namanya dibikin judulnya Mumun, langsung Mumun itu gitu, bukan jadi pocong. Dan Iya. Bang Mandranya berpesan itu aja karena memang sosoknya ini ya memang memang terkenal sekali dan ada gitu. Jadi ketika aku memerankan ini juga aku bener-bener berdoa dan kulonun banget untuk bisa memerankan karakter yang begitu apa ya namanya begitu besar banget ini gitu karena memang sosoknya benar-benar ditakutin di daerah tersebut, ditakutinnya dalam hal ya bukan berarti dia menakut-nakuti ya, tapi kayak nama ini disegani lah gitu. ya. Jujur Li jadi makin penasaran nih sama cerita-cerita Kak Aca dan Bang Dimas soal kejadian horor kah atau apapun itu. Nanti nggak sabar pas preskon. Karena untuk teman-teman yang live di Instagram mungkin mohon maaf kita nggak bisa menyebar ini semua karena ini sangat dijaga ya. Bahkan Pak Haji Mandranya pun sangat menjaga film karya ini juga. Makanya kita juga akan tetap menjaganya karena kita menghormati Pak Haji Mandra tersebut. Gitu. Oke Bang Dim dan Kak Aca. Setelah pertanyaan tadi semuanya ada, nih saya mau ngasih apa ya bisa dibilang games dari Kepo Banget di. Ini tuh gamesnya jawab cepat. Tapi Oke. Oke. Mas dan Kak Aca cuman bisa menjawab tiga tiga tipe. Aduh tiga tipe lagi. Pokoknya cuman bisa jawab ya, tidak, dan bisa jadi. Oke, kita mulai Oke. Bang Dimas. Saya akan bacakan pertanyaannya untuk Bang Dimas. Bang Dimas cuma boleh jawab iya, tidak, bisa jadi. Siap Bang Dimas? Siap. Pernah ngerasa takut saat syuting atau tidak? Tidak. Kebayang-bayang muka Mumun nggak pas tidur? Iya. Pernah ngalamin kejadian horor gak? Ceritain nggak ya? Ceritain nggak ya? Iya, iya, iya. Nggak perlu dijelasin ya. Nggak perlu dijelasin ya. Iya. Ya. Oke. Wah, kalau nonton sendiri film Mumun boleh atau tidak? Tidak. Oh, bagus. Iya, tidak. Harus ajak keluarga, sanak saudara dan lain-lain. Wajib nonton film Mumun atau tidak? Wajib. Ya. Oke, Ya. Bang Dim, hadiahnya nanti akan dikirim satu buah asbak yang berbentuk palam. Muka Mumun. Oke, untuk Kak Aca. Ya. Siap Kak Aca. Aca bisa jawab ya, tidak, dan bisa jadi. Siap. Pernah ngerasa takut gak saat syuting? Bisa jadi. Berarti ada takut-takutnya ya. Kebayang-bayang muka saya nggak pas tidur? Nggak, maaf, salah. Sorry. Maaf, salah Kak. Ini. Kebayang-bayang muka Mumun nggak pas tidur? Tidak. Oke. Pernah ngalamin kejadian horor? Iya. Kalau nonton sendiri boleh apa enggak? Tidak boleh. Oke. Wajib nonton film Mumun atau tidak?
Iya, wajib. Oke, boleh dong sepatah dua patah kata dari Kak Aca dan juga Bang Dims. Apa sih alasan untuk teman-teman harus nonton film Mumun ini? Boleh dari siapa? Dari Bang Dim, boleh mungkin alasannya? Jadi, Bang. Oke, alasannya karena film Mumun ini khususnya untuk para penggemar film sinetron Jadi Pocong ini menjadi nostalgia kembali karena elemen-elemen penting dari sinetron itu tetap ada di film ini tapi dibungkus dengan apa ya ambience yang berbeda, appearance yang berbeda, pokoknya lebih baru dan lebih fresh, tone-nya juga beda, tapi tetap menjaga elemen-elemen penting itu. Dan yang dulunya nggak nonton sinetron Jaga Pocong, ini bisa menjadi referensi horor baru karena film Mumun ini banyak isinya menurut gue. Tapi isinya nanti apa? Ditonton aja. Yo, kalau Jatuhnya. mana? Ya, ini film horor kedua aku, dan menurut aku ini film benar-benar legendaris banget. Selain memang ceritanya itu ceritanya lain daripada yang lain tentang anak kembar yang mereka berdua sama-sama pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya. Dan salah satu dari anak kembar ini memang ada penyakit hati. Jadi makanya buat temen-temen yang kayak punya isu-isu mental health, misalnya masih tertarik dengan isu-isu mental health tentang bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang suka dibanding-bandingin. Nah, itu dia. Ini cerita seru sebenarnya Mumun ini karena dikemas dengan yang pasti dengan ambience yang horor, disutradarai oleh Rizal Mantovani. Ceritanya ditulis oleh Bang Mandra, legenda kita. Terus yang main juga seru-seru. Dan ini ada reuni Aca sama Dimas setelah sudah lama nggak main, udah 12 tahun nggak main bareng. Terus pokoknya nontonlah di bioskop karena ini ceritanya bener-bener menurut aku tuh yang bikin seru itu ceritanya. Mumun itu ceritanya hanya satu jenis yang seperti ini, jadi unik gitu ceritanya. Jadi nonton aja deh. Oke, terima kasih banyak Kak Aca dan Bang Dim sudah menemani teman-teman yang sudah nonton live Instagram di company. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di pokoknya terima kasih banyak Kak Aca dan Bang Dim. Sehat selalu, sukses Thank you. selalu. Kita sama-sama memajukan perfilman Indonesia dan Mumun ini semoga bisa tembus juta-jutaan penonton. Amin. Amin, seperti filmnya Amin. Fajar juga. Amin. Semoga seperti filmnya di company yang lalu-lalu 1,7 juta lebih. Amin. Terima kasih banyak Kak Aca dan Bang Dim. Saya masih tetap tinggal di sini karena mau ada promosi sesuatu. Terima kasih banyak Kak Aca dan Bang Dim. Oke, pamit. Yuk, dadah. Assalamualaikum. Salam. Hai semuanya. Nah, tinggal saya sendiri teman-teman. Untuk teman-teman yang tadi nanya, nanti pihak di company akan menghubungi kalian untuk mengurus tiket premier. Pokoknya sampai ketemu di premier Mumun. Dan doakan juga semoga Mumun bisa tayangnya lancar gitu kan, tidak ada kendala apapun. Dan semoga bisa tembus juta-jutaan penonton. Terima kasih banyak sudah menonton live Instagram ini. Jangan lupa subscribe official YouTube di company. Dan nantikan juga trailer Mumun segera. Oke, terima kasih banyak. Saya Fajar Nugra. Salam olahraga. Ya pokoknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.